Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar kalian? Alhamdulillah pada hari ini kita lengkap ya. Semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan ya, sehingga kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang siswa ya, untuk menuntut ilmu. Seperti biasa kita akan awali pembelajaran kita dengan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Shadaqallahul azim. Selalu Pak Guru sebelum memberikan materi, Pak Guru akan memberikan kalian motivasi untuk apa? Supaya kita tetap memperbaiki niat kita untuk datang ke madrasah. Apa tujuan kita ke madrasah? Menuntut ilmu. Ya. Untuk menuntut ilmu. Ya. Maka niat kita untuk menuntut ilmu itu jangan sampai kita kotori atau jangan sampai kita rusak. Dengan apa? Dengan perbuatan kita sampai di madrasah kita tidak serius dalam belajar. Nah, itu motivasi Pak Guru untuk kita tetap belajar. Oke. Pertemuan kita kemarin apa? Tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Berapa Khulafaur Rasyidin? Kemarin 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oke. Itu dia biografi dari Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang Daulah Umayyah. Ya, perkembangan kebudayaan dalam Daulah Umayyah. Oke, nih. Nah, jadi perkembangan kebudayaan pada dinasti Daulah Umayyah. Jadi tujuan pembelajaran kita ya menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah untuk menumbuhkan sikap optimis dan dinamis. Ini tujuan pembelajaran kita. Dan model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model TPACK. TPACK itu apa? Teknologi Pedagogical Content Knowledge. Artinya kita kepada lebih banyak menggunakan teknologi untuk pengetahuan. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kalian akan Pak Guru kelompokkan sesuai dengan teman bangkunya. Ya. Untuk melihat pembahasan kita hari ini. Nah, ini LKPD yang harus dijawab, yang harus
selesaikan pada hari ini. Waktu kita untuk menyelesaikan ini kita gunakan 30 menit saja ya. 30 menit. Baru setelah itu kita akan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk mencari permasalahan itu ya, Pak Guru akan tampilkan video dari perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah banyak terjadi perkembangan dan kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Pertama, dalam bidang administrasi pemerintahan, kekhalifahan berbentuk monarki atau kerajaan. Kemudian kekhalifahan sentralistik terdiri dari beberapa provinsi. Kemudian mulai dibentuk departemen atau dewan, lambang negara berwarna merah, kemudian bahasa resmi kenegaraan yaitu bahasa Arab yang ditetapkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, Al-Walid bin Abdul Malik mendirikan panti sosial penyandang cacat. Kemudian penyamaan derajat antara Muslim Arab dan Mawali atau Muslim non-Arab. Selanjutnya, penyusunan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan dan pembangunan infrastruktur atau bangunan. Perkembangan kebudayaan Islam juga mengembangkan bidang seni dan budaya. Bahasa Arab berkembang luas, mata uang berbahasa dan bertulisan Arab, hukum dan pabrik, industri didirikan, imunisasi semakin baik, pusat ilmu dan adat yaitu Kufah dan Basrah, serta kebutuhan administrasi keuangan negara. Perkembangan dalam bidang kesenian, misalnya dalam kemudian majelis sastra, yaitu tempat diskusi mengenai banyak urusan untuk sastrawan dan ulama. Kemudian dalam bidang arsitektur, pembuatan bangunan misalnya menara, kubah, masjid, tanafus amrah, dan tanah musafir. Dalam bidang ekonomi, pendapatan negara yang berasal dari daerah kewajiban negara daerah melakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, pajak non-muslim dikurangi. Mata uang dicetak secara teratur mulai dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Organisasi keuangan pusat bidang keuangan berasal dari aset pajak tanah non-muslim. Dalam bidang pendidikan, ada beberapa tempat pendidikan. Yang pertama adalah kutab. Kutab adalah tempat belajar anak-anak menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta pokok ajaran Islam. Setelah kutab, anak-anak akan melanjutkan ke masjid, yaitu kelanjutan dari kutab. Tingkat pertama diajar oleh guru biasa, tingkat tinggi diajar oleh ulama yang dalam ilmunya dan masyhur. Perkembangan kebudayaan Islam selanjutnya adalah pada bidang politik dan militer. Ada beberapa langkah dalam bidang politik yang dilakukan pada dinasti Umayyah. Yang pertama adalah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Kemudian menumpas segala bentuk pemberontakan, menyusun organisasi pemerintahan, mengubah sistem pemerintahan ke arah monarki atau kerajaan, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa negara, dan khalifah membentuk al-hijabah atau ajudan untuk keselamatan, mencegah pembunuhan kepada khalifah. Sedangkan dalam bidang militer, ada undang-undang wajib militer khususnya untuk orang Arab. Kemudian ekspansi atau perluasan wilayah ke Asia Timur sampai wilayah India, ke barat sampai Eropa sampai ke Spanyol, dan ke Afrika sampai ke Maroko. Dinasti Bani Umayyah mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota Basrah dan Kufah di Irak. Perkembangan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang. Dalam bidang ilmu hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ulama besar Hijaz dan Syria yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan, menuliskan, dan membukukan hadis. Setelah generasi Az-Zuhri dilanjutkan oleh Ibnu Jurayj dan Ar-Rabi' bin Sabit. Sedangkan dalam bidang ilmu tafsir, ada 3 madrasah ilmu tafsir.
Yang pertama Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas, kemudian Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, dan Madrasah Irak atau Madrasah Abdullah Ibnu Mas'ud. Dari video tadi kalian akan mencari jawaban atau menyelesaikan LKPD yang Pak Guru berikan tadi. Sekarang kalian dari hasil tadi itu sekarang jawab lembar kerja yang sudah dibagikan dengan kelompok kalian. Oke, ada kesulitan? Tidak ada? Ada? Oke. Ada kesulitannya? Bisa dijawab? Bisa. Ada kesulitannya? Ini? Ya. Itu dia. Ya. Oke, waktu kita 2 menit untuk menyelesaikan LKPD. Mohon disegerakan. Setelah itu, seperti biasa, kita akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, sudah selesai waktu kita untuk menyelesaikan LKPD. Silakan. Kelompok 1, silakan hasil dari diskusinya. Perkembangan kebudayaan. Oke. Sekarang kelompok 2. Ini, silakan. Oke, demikianlah hasil dari pemaparan teman-teman kalian. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Oke, Pak Guru akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Ya. Jadi perkembangan peradaban atau kebudayaan pada masa Daulah Umayyah itu dimulai dengan pemindahan ibu kota, ya, yang tadinya berada di Madinah, ya, pada masa Khulafaur Rasyidin dipindahkan ke Damaskus. Sebenarnya yang pertama kali ada perubahan itu adalah sistem pemerintahannya. Kalau dinasti pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, sistem pemerintahannya itu adalah bentuknya adalah demokrasi. Ya, demokrasi itu apa? Dia dipilih sesuai dengan hasil yang terbanyak.
Ya, itu namanya sistem demokrasi. Maka pemimpin itu akan menjadi pemimpin kalau dia dipilih oleh mayoritas dari umat. Nah, itulah yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ketika Daulah Umayyah berkuasa, sistem itu diubah menjadi monarki. Monarki itu apa? Monarki itu adalah bentuknya sistem turun-temurun. Artinya kalau ayahnya menjadi khalifah, maka anaknya yang menjadi khalifah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengubah sistem pemerintahannya atau dengan mengangkat putranya sebagai putra mahkota. Artinya dia yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah. Dalam bidang ekonomi, pendapatannya berasal dari raib, itu kewajiban warga negara membayar pajak yang ditaklukkan. Inilah dari perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Oke. Jadi itulah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi Pak Guru mengingatkan untuk kita selalu untuk sering-sering membuka materi pembelajaran kita di rumah. Oke, terima kasih atas segalanya. Pak Guru tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.